Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alhamidi SKM, peserta Laksar CPNS PPSDM Regional Bandung tahun 2021, Angkatan 33 kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Alur analisis isu: menganalisis isu berdasarkan tupoksi, menentukan prioritas masalah, mengidentifikasi penyebab masalah, dan memberikan alternatif pemecah masalah. Ada beberapa masalah yang terjadi di tempat saya bekerja, namun setelah saya kelompokkan, ada beberapa masalah yang akan saya coba untuk mengidentifikasi. Yang pertama, penerapan program 5 momen cuci tangan pada seluruh staf puskesmas masih kurang disiplin. Kedua, kasus hipertensi di puskesmas masih tinggi. 3, cakupan pelayanan gizi yang masih rendah. 4, masih rendahnya cakupan dalam pelayanan imunisasi dasar rutin. Dan kelima, rendahnya minat ibu hamil untuk melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pertama, menganalisis masalah dengan menggunakan metode APKL. Metode APKL yang pertama, aktual. A. Aktual, isu yang sering terjadi atau dalam proses kejadian sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. P. Problematik, isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. K. Kelayakan, isu yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak. Sedangkan L. Layak, isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Berdasarkan analisis masalah terhadap isu atau masalah yang terjadi di tempat saya bekerja, bisa dilihat untuk jumlah poin berdasarkan skala Likert. Terdapat poin kelima, yaitu rendahnya minat bumil untuk melakukan persalinan di pelayanan kesehatan dengan skor 16. Selanjutnya, menganalisis masalah dengan menggunakan metode USG atau dikenal dengan istilah USG, urgency, dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan. S. Seriousness, dilihat dari dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, dan membahayakan sistem atau tidak. Kemudian G. Seberapa kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang, dikaitkan kemudian masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan permasalahan yang telah kita analisis, kemudian prioritas masalah tersebut akan kita analisis isunya sampai ke akar dengan menggunakan diagram fishbone. Yang pertama, manusia, kurangnya pengetahuan serta kesadaran terhadap pentingnya bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian materi, menganggap bahwa biaya persalinan di Pelayankes itu besar. Kebijakan, tidak adanya aturan yang mengharuskan bahwa setiap ibu hamil itu wajib melakukan persalinan di pelayanan kesehatan. Selanjutnya, lingkungan, adanya faktor adat dan budaya yang sudah terbiasa atau turun-menurun menjadi kebiasaan kalau ibu hamil itu melahirkan di rumah atau ditolong oleh bidan kampung atau dukun kampung. Selanjutnya, metode, kurangnya pemahaman dalam menerima informasi atau penyuluhan. Selama kita melakukan penyuluhan, mungkin para ibu hamil tersebut tidak mengerti akan bahayanya yang terjadi jika melakukan persalinan di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya, mesin, mungkin karena kurangnya fasilitas kesehatan dengan alat-alat kesehatan yang
memadai serta penunjang-penunjang kesehatan yang menyebabkan rendahnya minat ibu hamil untuk melakukan persalinan di pelayanan kesehatan. Setelah kita menganalisis isu sampai ke akar, selanjutnya kita akan melakukan alternatif pemecahan masalah dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, ancaman. Strength, kekuatan. Telah tersedianya Faiankes yang mudah dijangkau, tenaga kesehatan yang cukup memadai, serta jaminan persalinan, baik itu BPJS ataupun jam persal yang bisa dimanfaatkan oleh ibu hamil. Kelemahan, keluarga kurang memahami dampak dari bersalin di luar Faiankes, baik itu dampak untuk ibunya atau dampak untuk bayinya. Peluang, adanya dukungan dari lintas sektor. Selama ini kita ketahui bahwa bukan hanya dari pihak kesehatan saja yang ingin menekan angka kematian ibu dan bayi yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan, seperti pihak kecamatan, pihak desa, dan lain-lain. Kemudian ancaman, akan terjadinya resiko terhadap keselamatan ibu dan bayi jika melahirkan di luar fasilitas kesehatan, minimal terjadinya infeksi. Selanjutnya, alternatif penyelesaian masalah. Setelah kita menganalisis masalah dengan beberapa metode yang ada, kemudian kita melakukan alternatif untuk penyelesaiannya. Pertama, analisis pemecahan. Mengedukasikan ibu hamil serta keluarga manfaat bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian tahap penyelesaian, yaitu dengan melakukan penyuluhan kesehatan, melakukan kelas ibu hamil, serta mengedukasikan bahwa pentingnya melahir dibantu oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Hasil yang kita harapkan, timbulnya kesadaran akan risiko bahaya bersalin jika bersalin tidak di pelayanan kesehatan. Para pihak tenaga kesehatan, baik itu bidan, penyuluh kesehatan, dan lain-lain, kemudian dinas terkait. Selanjutnya, mengoptimalkan kebijakan serta program yang telah dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini, untuk bersalin itu sudah ada program khusus, itu seperti jam persal, yaitu jaminan persalinan. Bahwa bisa kita ketahui, jika kita menggunakan jam persal itu gratis, mulai dari kita kontrol pas lagi hamil, bahkan setelah kita melahirkan. Kemudian mempersiapkan jaminan kesehatan serta kelengkapan berkas administrasi. Hasil yang diharapkan, ibu hamil serta keluarga tidak perlu takut dengan biaya persalinan. Karena biaya persalinan juga termasuk salah satu faktor menyebabkan bahwa ibu hamil itu tidak mau melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian para pihak yang terkait, tenaga kesehatan, dinas terkait, dan lintas sektor. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.